how are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Bunda berdoa semoga semua anak-anak dan ayah Bunda di rumah dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali dengan Bunda Esti pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Namun sebelumnya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Before we start our lessons today, let's pray Basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis kalimat yang biasa digunakan dalam teks observasi. Are you ready? Don't forget to prepare your book and your pen. Sebelum kita masuk ke materi, Bunda ingin mengajak anak-anak untuk sedikit mereview atau mengingat kembali apa itu teks observasi. Ada yang masih ingat? Good! Teks observasi adalah teks yang berisi informasi tentang objek atau situasi yang kita dapatkan setelah kita melakukan pengamatan atau penelitian. Sumbernya berupa fakta atau data yang kita temui di lapangan. Itu ya pengertian dari teks observasi. Oke, kita langsung masuk ke materi pada hari ini. Jenis-jenis kalimat teks observasi. Anak-anak ada yang tahu apa itu kalimat? Ya, kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang berisi tentang rangkaian kata-kata yang berdiri sendiri dan menunjukkan makna yang lengkap. Dengan kata lain, kalimat adalah susunan kata yang menunjukkan informasi tentang objek yang kita bahas. Seperti itu ya. Nah, sama halnya dengan teks-teks yang lain, teks observasi tentunya memiliki karakteristik kalimat yang ada di dalamnya. Anak-anak ada yang tahu ada berapa jenis kalimat yang biasa digunakan? Ya, ada 3 jenis kalimat yang biasa digunakan dalam penyusunan teks observasi. Yang pertama, kalimat definisi. Yang kedua, kalimat deskripsi. Dan yang ketiga, kalimat efektif. Kita akan membahasnya satu persatu. Dimulai dari yang pertama, kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang berisi tentang cakupan pengertian dari objek yang kita bahas. Jadi menunjukkan pengertian dari objek yang kita bahas. Contoh kalimatnya, penguin adalah burung yang tidak dapat terbang namun bisa berenang. Itu contoh dari kalimat definisi, menunjukkan pengertian dari penguin. Nah, kita dari kalimat tersebut kita bisa melihat ya, penguin adalah burung. Jadi penguin ini termasuk jenis burung, tetapi dia tidak bisa terbang, namun dia pandai berenang. Yang kedua, kalimat deskripsi. Anak-anak pasti sudah familiar ya dengan kata deskripsi? Good. Kalimat deskripsi adalah kalimat atau susunan kata yang menunjukkan gambaran suatu objek atau sifat dari objek, seperti itu. Contoh kalimatnya, sapi adalah herbivora atau pemakan tumbuhan. Dari contoh kalimat tersebut kita dapat mengetahui bahwa sifat sapi itu dia berupa hewan yang herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Jenis kalimat yang ketiga yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan susunan kata atau kalimat yang dibuat berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan yang baku, sehingga tidak dapat dirubah karena dia baku sesuai dengan aturan penulisan. Nah, unsur dari kalimat efektif ini sendiri ada 4, yaitu kata baku,
kehematan, dan kecermatan. Untuk penjelasan dan contohnya, anak-anak bisa menyimak berikut ini. Nah, itu tadi penjelasan dari Bunda. Anak-anak pasti sudah paham ya? Jangan lupa untuk selalu mengerjakan tantangan yang ada di e-learning. Jika anak-anak masih ada yang dibingungkan, anak-anak bisa langsung menghubungi Bunda Esti. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Before we close our lessons today, let's pray hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sekian dari Bunda. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Semua anak itu Adam itu hebat. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.